Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 26 Mei 2023 kita mencoba mampir di pantai Likotobi atau di muara Danau Likotobi. Jadi ini adalah Danau Likotobi di mana di muaranya ditumbuhi oleh pohon cemara. Di sepanjang pantai Taliabo boleh dikata pohon cemara seperti ini tumbuh alami. Ini adalah tumbuhan yang tumbuh secara alami atau mungkin biasa disilakan dengan tanaman endemik di pesisir pantai Pulau Taliabo. Dan suasana gelombang laut yang seperti ini terjadi ketika angin selatan berhembus. Angin ini bertiup dari arah benua Australia menuju ke lautan Nusa Tenggara Timur dan Laut Banda terus lurus menuju ke pantai selatan Pulau Taliabo. Jadi gelombang ini datang dari Laut Banda, tapi tidak sebesar gelombang di Laut Banda. Kecuali kita meninggalkan pantai ini ke arah selatan sejauh 2 atau 3 mil, kita akan merasakan gelombang Laut Banda yang tingginya mencapai 3 meter atau bahkan boleh dikata mencapai 5-6 meter. Ya, karena kehidupan masyarakat Wakatobi yang menyeberang ke Pulau Taliabo adalah sebagai pelaut yang biasa menyeberang Laut Banda dengan perahu layar menuju ke Pulau Taliabo. Dan pada saat itu di tahun 60-an kehidupan masyarakat Taliabo adalah berlayar dari Pulau Taliabo menuju ke Jawa Timur, Surabaya, membawa hasil bumi berupa kopra dan kemudian belanja barang campuran termasuk berbagai jenis pakaian untuk dijual atau diperdagangkan di Pulau Taliabo. Jadi suasana lautan ganas seperti ini bagi masyarakat maritim Kepulauan Timur Indonesia itu adalah hal yang biasa. Nah, ini adalah Taman Wisata Muara Likotobi di pantai selatan Pulau Taliabo. Ini adalah danaunya. Danau ini sebenarnya berbahaya ini. Sudah banyak korban jiwa yang diterkam buaya di tempat ini. Ini saya lihat ada warga sekitar ini, warga lokal yang mengair. Di sana lagi ada yang menggunakan perahu. Tapi mereka mungkin sudah terbiasa dengan suasana alam ini. Taliabo adalah negeri yang kaya raya. Kaya dengan cadangan sumber daya mineral. Tanahnya subur sehingga orang bisa bercocok tanam. Kaya dengan objek wisata pantai. Ini saat ini saya berjalan di bawah pohon cemara yang tumbuh secara alami. Ini tidak ada yang tanam. Pohon cemara ini hidup secara alami. Dan ini kita berada di pertemuan antara air tawar, ini air danau, dan ini adalah air laut. Ini adalah muara sungai atau muara danau. Jadi Danau Likotobi ini adalah sungai tapi berbentuk danau. Berbentuk danau. Dan danaunya cukup besar. Di zaman dahulu, ya tahun 80-an atau sebelum tahun 80-an, kapal bisa masuk di tempat ini. Kapal bobot sampai 20 ton atau 30 ton. Cuma saat ini mungkin karena di gunung sudah banyak mengalami proses penggundulan untuk mungkin perkebunan atau bisnis logging, sehingga terjadi pendangkalan di muara
dan mengakibatkan kapal tidak bisa masuk di dalam danau. Inilah pantai selatan Pulau Taliabu yang sangat indah. Pantai pasir putih seperti ini di Pulau Taliabu, sekitar 90% dari daratan Pulau Taliabu ini dikelilingi oleh pantai seperti ini, dengan taman gelombang yang sangat indah seperti ini, baik di pantai selatan maupun di pantai utara. Nah, cuma saja kekurangan Taliabu ini belum ada bandara udara dan belum ada jalan raya. Padahal negeri ini adalah negeri peninggalan perusahaan logging. Artinya dulu di tahun 70-an 80-an negeri ini, bahkan sampai tahun 2000-an, banyak perusahaan logging. Tapi yang dimaksud dengan tahun 80-an itu, saat itu ada bandar udara yang bisa digunakan oleh pesawat jenis Hercules, membawa ban loader untuk mendarat di sebuah bandara di pantai utara yang disebut dengan Bandara Udara Sao. 2 bandara di Taliabu saat itu di tahun 80-an. Bahkan bandara itu masih sempat digunakan sampai akhir tahun 80-an. Ya. Bandara itu ada di Desa Sahu, dan yang satunya lagi ada di Desa Bobong yang sekarang menjadi ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, dan landasan patunya adalah jalan protokol pusat ibu kota kabupaten itu, Desa Bobong itu adalah landasan pacu yang sekarang menjadi jalan protokol 2 jalur. Ya. Sekarang ada upaya pembangunan bandar udara di sekitaran sini, tapi kita tidak tahu bagaimana perkembangannya. Nah, di sebelah sana sebenarnya ada muara, tapi untuk mengakses ke sana kita kesulitan karena terlalu padat rumputannya. Tapi kita mencoba untuk melangkah maju. Kita ingin melihat bagaimana muara Danau Likotobi. Ini nampaknya agak sulit ini, karena hutannya agak padat. Sementara kita jika melewati pantai berarti kita akan basah, karena ini masih suasana gelombang. Ini sebelah sini adalah danau, muara danau Likotobi. Jadi ini pertemuan arus, tekanan arus sungai dan pertemuan dengan gelombang laut. Jadi muaranya di sebelah sini. Coba kita maju pelan-pelan, siapa tahu bisa. Ini sebenarnya tempat ini cukup angker ini, karena banyaknya cerita-cerita tentang sesuatu yang cukup menakutkan. Oh, nampaknya sulit kita lalui, kecuali kita basah. Dan ketika kita mendekati air laut, itu juga berisiko. Keindahan pantai Taliabu itu bisa kita nikmati bila mana akses jalan dari seluruh ibu kota kecamatan ke pantai ini dan ke seluruh pantai Taliabu itu nyaman. Artinya jalannya diaspal dengan baik, jembatannya dibangun dengan baik, dan bukan sekedar abutmen. Ya, pembangunan itu harus benar-benar diawasi dengan ketat agar pekerjaannya berjalan dengan baik.
suasana pantai seperti ini menarik wisatawan sebenarnya. Banyak wisatawan yang sangat tertarik dengan suasana seperti ini. Akan tetapi, semua itu kuncinya di pemerintah daerah. Kalau manajerial pemerintahan daerah itu mampu membangun infrastruktur dasar yang memadai, maka akan dapat menghasilkan sumber daya atau pendapatan daerah yang sangat besar. Ya, tapi kalau infrastruktur dianggap hal yang tidak penting, maka tidak mungkin bisa menciptakan pendapatan daerah yang besar. Ya. Dan Taliabu sebenarnya dengan modal adanya potensi cadangan mineral berupa adanya tambang biji besi di Kecamatan Gede dan Kecamatan Lede, atau Kecamatan Talawa Barat dan Kecamatan Lede, itu adalah modal yang sangat besar untuk membangun infrastruktur. Ya. Dan itu menjadi juga alasan untuk melobi anggaran di pemerintah pusat. Ya, dengan adanya potensi sumber daya mineral. Ya. Bisa dengan mengajak para investor misalnya untuk berinvestasi di negeri ini untuk meningkatkan pendapatan daerah. Karena kabupaten yang kaya itu adalah kabupaten yang mampu mengelola sumber daya alamnya, termasuk sumber daya manusianya, untuk peningkatan taraf hidup masyarakat yang ada di daerah itu. Itu baru namanya daerah yang sukses. Tapi daerah yang pendapatan daerahnya sangat rendah, hanya mengharapkan anggaran dari pemerintah pusat, maka itu dianggap pemerintahan daerah yang gagal. Jadi bukti bahwa sebuah pemerintahan itu sukses, lihat dari pendapatan daerahnya, PAD-nya. Kalau pendapatan asli daerah itu dari potensi alamnya itu tinggi, 2 kali lipat misalnya dari anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat ke daerah itu, maka itu adalah pemerintahan yang sukses, bupati yang berhasil dan layak untuk dipilih terus-menerus. Tapi kalau bupati yang bersaudara sambung menyambung selama 17 tahun tidak mampu menciptakan pendapatan daerah, maka itu layak dieliminir dan dihentikan. Jangan dipilih lagi karena tidak mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di tempat itu. Ya. Jadi inilah Teluk Danau Likotobi atau muara Danau Likotobi, pantai selatan Pulau Taliabu, yang cukup indah untuk dinikmati dan cukup layak untuk dikunjungi. Ya, mungkin sekian dulu liputan kita di Jumat sore ini, 26 Mei 2023. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa lagi lah cinta orang